Seorang istri menangis di depan semua orang, mengaku sebagai korban, menyebut suaminya monster rumah tangga. Tapi bagaimana jika semua alasan itu diciptakan hanya untuk membenarkan sebuah pengkhianatan? Saat kebohongan dipercaya sebagai kebenaran dan kebenaran memilih diam, siapa yang sebenarnya akan menerima azab paling kejam? Ini bukan tentang perselingkuhan biasa. Ini tentang fitnah, tentang anak-anak yang ikut menanggung dosa orang tuanya, dan tentang penyesalan yang datang saat semuanya sudah terlambat. Rumah yang terlihat baik-baik saja. Pagi di perumahan Cempaka Asri selalu datang dengan cara yang sama. Sunyi, rapi, dan menipu. Deretan rumah bercat pastel berdiri seperti keluarga-keluarga di dalamnya. Terlihat utuh dari luar, tak memperlihatkan apapun yang retak di balik pintu. Rumah nomor 12 tampak paling hidup. Lampu teras menyala, jendela dapur terbuka, dan aroma nasi goreng menguar ke udara pagi. Ratna Ayu Lestari berdiri di depan kompor. Rambutnya diikat seadanya. Tangannya cekatan. Wajahnya datar, seolah semua berjalan sebagaimana mestinya. Di meja makan, 3 anak duduk berderet. Nisa menyuap nasi sambil sesekali melirik jam dinding. Raka mengaduk susu tanpa benar-benar meminumnya. Aldi, si bungsu, menepuk-nepuk sendoknya ke meja, tertawa kecil tanpa tahu apa-apa. Aditya Pramana keluar dari kamar dengan kemeja kerja yang sudah disetrika rapi. Tas kerjanya tergantung di bahu, wajahnya tampak lelah meski pagi baru saja dimulai. "Kunci mobil di mana?" tanyanya pelan. Ratna tidak menoleh. Di rak sepatu, tidak ada nada marah. Tidak ada nada lembut, hanya suara biasa, terlalu biasa untuk sebuah rumah tangga yang konon bahagia. Aditya mengambil kunci, lalu duduk sebentar di kursi kosong. Ia menatap anak-anaknya satu persatu. Tangannya mengusap kepala Aldi, sedikit lebih lama dari biasanya. "Jangan lupa makan siang ya," katanya. Ratna akhirnya menoleh. "Kamu pulang malam lagi?" "Ada proyek yang harus dicek," jawab Aditya singkat. Ratna mengangguk, tidak bertanya lebih jauh, tidak terlihat kecewa. Ia justru kembali sibuk mengaduk wajan, seakan kabar itu tidak berarti apa-apa. Tak ada yang aneh di pagi itu, setidaknya begitu yang terlihat. Namun saat Aditya melangkah keluar rumah, Ratna berhenti memasak. Tangannya menggenggam spatula terlalu erat. Matanya tertuju pada layar ponsel yang terletak di sudut dapur meja, menyala dengan satu notifikasi yang belum dibuka. Ia menunggu hingga suara mesin mobil menghilang di ujung jalan. Baru setelah itu, Ratna mengambil ponsel tersebut. "Aku kangen." Hanya 2 kata, tapi cukup untuk membuat dadanya berdesir. Ratna menarik nafas panjang. Ia menoleh ke ruang makan. Anak-anak masih sibuk dengan dunia mereka masing-masing. Ia melangkah ke kamar, menutup pintu perlahan, lalu membalas pesan itu dengan jemari yang sudah terlalu hafal. Sejak kapan semuanya berubah, Ratna sendiri tak pernah benar-benar tahu. Yang ia tahu, rasa sepi itu datang pelan-pelan. Bukan karena Aditya kasar, bukan karena pertengkaran besar, justru karena keheningan yang terlalu lama dibiarkan. Di mata orang lain, Aditya adalah suami ideal. Bekerja keras, jarang bicara, tak pernah membuat masalah. Tapi bagi Ratna, diamnya itu terasa seperti dinding yang tak bisa ditembus. Ia sering berkata pada dirinya sendiri, "Aku cuma butuh dimengerti." Dan dari kalimat itulah, semuanya bermula. Siang harinya Ratna mengantar Aldi tidur. Saat anak itu terlelap, ia duduk di tepi ranjang, menatap wajah polos yang sama sekali tak bersalah. Sekilas, bayangan rasa bersalah melintas, tapi segera ditepisnya. "Aku ibu yang baik," pikirnya. "Aku hanya manusia yang butuh bahagia." Sore menjelang,
Tetangga mulai keluar rumah, menyapa satu sama lain. Ratna berdiri di teras, tersenyum seperti biasa. Ia menanyakan kabar, tertawa di waktu yang tepat, memainkan peran seorang istri yang hidupnya baik-baik saja. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa di balik senyum itu, Ratna sedang menyimpan rahasia yang suatu hari akan menelan segalanya. Rumah ini, anak-anaknya, dan nama baik seorang suami yang bahkan belum tahu apa yang menunggunya. Malam tiba. Aditya belum pulang. Ratna duduk di ruang tamu menatap layar ponsel yang kembali menyala. Di luar, rumah itu masih terlihat utuh. Lampunya terang, pagar tertutup rapi, seperti keluarga yang tak memiliki masalah apapun. Padahal, di dalamnya, retakan pertama sudah muncul. Dan tak lama lagi, retakan itu akan menjalar kemana-mana. Pesan yang tak sengaja terbaca. Siang itu matahari menggantung rendah di atas perumahan Cempaka Asri. Udara panas membuat jalanan lengang. Dari luar, rumah nomor 12 tampak sama seperti hari-hari sebelumnya. Tenang, rapi, dan tak mencurigakan. Di dalam, Aditya pulang lebih cepat dari jadwal. Ia membuka pintu perlahan, menghindari bunyi berlebihan. Kebiasaan yang terbentuk bertahun-tahun, tak ingin mengganggu. Sepatu dilepas rapi, tas kerja diletakkan di dekat sofa. Rumah terasa sepi, terlalu sepi untuk jam segini. "Nisa?" panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Dari kamar anak-anak terdengar suara kipas angin berputar. Aldi tertidur siang, Raka meringkuk di sampingnya. Aditya tersenyum kecil. Ia menutup pintu kamar dengan hati-hati, lalu melangkah ke dapur untuk minum. Di meja dapur, sebuah ponsel tergeletak. Layarnya menyala. Aditya berhenti. Bukan karena ingin mengintip, bukan karena curiga, tapi karena satu kalimat di layar itu terlalu jelas untuk diabaikan. "Tadi pagi kamu kelihatan cantik banget." Tangannya menggantung di udara. Jantungnya berdetak satu kali lebih keras. Aditya menatap ponsel itu seolah sedang melihat sesuatu yang tak ia pahami sepenuhnya. Ia tahu, itu ponsel Ratna. Beberapa detik berlalu. Aditya tidak langsung mengambilnya. Ia menoleh ke arah kamar, memastikan anak-anak tak bangun. Lalu, dengan gerakan lambat, ia memegang ponsel itu. Sekadar untuk mematikannya, begitu yang ia yakinkan pada dirinya sendiri. Namun layar justru terbuka. Deretan pesan muncul. Tak banyak, tak panjang, tapi cukup. Pertanyaan sederhana, jawaban singkat, nada yang tak asing, nada yang terlalu dekat untuk disebut biasa. Aditya menelan ludah. Ia tidak membaca semuanya. Ia tidak ingin. Ada bagian dari dirinya yang menolak mempercayai apa yang matanya lihat. Ia mengunci layar, meletakkan kembali ponsel itu persis seperti semula, lalu duduk di kursi makan. Kepalanya tertunduk. Tangannya saling menggenggam. Tidak ada amarah yang meledak. Tidak ada teriakan. Yang ada hanya rasa dingin menjalar dari dada ke ujung jari. Dingin yang berasal dari kekecewaan yang belum sempat diberi nama. Beberapa menit kemudian, Ratna pulang dari luar. Ia melangkah masuk sambil membawa kantong belanja kecil. Wajahnya cerah, senyumnya ringan. "Kamu pulang cepat?" tanyanya, seolah tak ada apa-apa. Aditya mengangguk. Proyeknya ditunda. Ratna meletakkan kantong belanja. Tangannya refleks meraih ponsel di meja. Ia melirik layar, lalu menatap Aditya sekilas. Tak ada perubahan ekspresi, tak ada tanda panik. "Aku mau masak nanti sore," katanya santai. Aditya memperhatikannya. Setiap gerak, setiap nada suara. Tidak ada yang terlihat salah. Dan justru itulah yang paling menyakitkan. "Rat," ucap Aditya akhirnya. Suaranya rendah. "Kamu bahagia?" Ratna terdiam sepersekian detik. Sangat singkat. Terlalu singkat untuk disadari orang lain, tapi tidak bagi Aditya. "Kenapa nanya gitu?" balasnya, tersenyum kecil. "Cuma nanya." Ratna menghela nafas pelan, seolah pertanyaan itu melelahkan. "Ya bahagia, kita baik-baik saja kan?" Kalimat itu meluncur begitu mudah, terlalu mudah. Aditya mengangguk. Ia tidak melanjutkan, tidak bertanya soal ponsel, tidak menyebut pesan. Ia memilih diam, bukan karena tak peduli, tapi karena tak tahu harus mulai dari mana. Malamnya, setelah anak-anak tidur, Ratna duduk di kamar dengan ponselnya. Ia membaca ulang pesan-pesan yang tadi sempat terbuka. "Aman? Aman.
Ratna menatap pantulan wajahnya di layar hitam ponsel. Ada sedikit rasa cemas, tapi lebih banyak rasa yakin. Tidak ada yang tahu, pikirnya. Dan jika pun ada yang tahu, selalu ada alasan. Ia melirik ke arah Aditya yang tertidur membelakangi dirinya. Wajah itu terlihat lelah, terlalu lelah untuk bertanya lebih jauh. Ratna mematikan lampu. Di ruang yang gelap itu, dua orang tidur di ranjang yang sama, dipisahkan oleh satu pesan yang tak sengaja terbaca dan kebohongan yang sebentar lagi akan menuntut pembenaran lebih besar. Retakan itu kini jelas, dan tak lama lagi ia akan dipaksa melebar. Alasan pertama yang diciptakan. Hujan turun sejak sore, tipis namun konstan, membasahi jalanan perumahan Cempaka Asri. Lampu-lampu rumah menyala lebih awal dari biasanya. Dari luar rumah nomor 12 terlihat hangat. Cahaya kuning dari jendela, tirai tertutup api, pagar terkunci seperti biasa. Di dalam, keheningan menggantung. Aditya duduk di ruang tamu, dengan televisi menyala tanpa suara. Pikirannya tak benar-benar berada di sana. Sejak siang, kalimat-kalimat itu terus berputar di kepalanya. Singkat, sederhana, tapi tak bisa dihapus. Ratna keluar dari kamar mandi, rambutnya masih setengah basah. Ia melirik Aditya sekilas, lalu duduk di ujung sofa, menjaga jarak yang terasa dibuat-buat. "Kamu kelihatan capek," kata Ratna, nada suaranya datar. Aditya menoleh. Untuk pertama kalinya malam itu, ia menatap istrinya lebih lama. Ada keinginan besar untuk bertanya langsung, untuk menyebut pesan itu apa adanya. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. "Aku mau tanya," ucap Aditya akhirnya. Suaranya rendah, nyaris tenggelam oleh suara hujan. "Akhir-akhir ini, kamu sering kelihatan jauh." Ratna mengangkat alisnya. "Maksud kamu?" "Kita jarang ngobrol," lanjut Aditya. "Aku ngerasa kamu gak nyaman." Hening sejenak. Ratna menunduk, tangannya saling menggenggam. Wajahnya berubah, bukan panik, melainkan seperti seseorang yang sedang menimbang pilihan. Di kepalanya, kebohongan itu belum berbentuk jelas, tapi ia tahu satu hal, kebenaran tidak akan menyelamatkannya. "Aku capek," katanya pelan. Aditya mengangguk. "Aku juga capek, tapi..." "Kamu nggak ngerti," potong Ratna tiba-tiba. Nada suaranya meninggi sedikit. "Setiap hari kamu pergi pagi, pulang malam. Aku sendirian ngurus anak-anak. Aku juga manusia, Dit." Kalimat itu meluncur cepat, terlalu siap. Aditya terdiam. "Aku kerja buat kita." "Aku tahu," balas Ratna. "Tapi kamu dingin, kamu selalu diam. Kadang caramu bicara bikin aku ngerasa kecil." Itu kebohongan pertama yang diucapkan dengan setengah hati. Tidak sepenuhnya palsu, tidak sepenuhnya benar, cukup kabur untuk terdengar masuk akal. Aditya menarik nafas. "Aku nggak pernah maksud begitu." Ratna mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca, air mata yang sudah lama ia pelajari cara memanggilnya. "Kamu pernah bentak aku," katanya lirih. "Ingat waktu kamu marah soal uang sekolah?" Aditya mengerutkan kening. Ia ingat hari itu. Ia memang meninggikan suara, sekali, karena lelah, karena tekanan, tapi tidak lebih. "Aku cuma..." "Buat aku itu menyakitkan," potong Ratna tiba-tiba. Nada suaranya meninggi sedikit. Tangisnya pecah, tidak histeris, justru tertahan. Jenis tangis yang paling mudah dipercaya. Aditya berdiri, mendekat. Ratna mundur selangkah. Gerakan kecil itu menjadi batas tak kasat mata, dan disitulah sesuatu berubah. Tangis Ratna berhenti perlahan. Ia mengusap pipinya. Dalam hatinya ada rasa lega yang aneh. Berhasil, bisiknya pada diri sendiri. Bukan karena ingin menyakiti, tapi karena ia butuh pijakan. Satu alasan kecil untuk menutupi yang lain. "Aku cuma butuh dimengerti," katanya kali ini lebih tenang. Aditya mengangguk pelan. Rasa bersalah menyusup tanpa ia sadari. Ia tidak tahu bahwa di hadapannya, alasan pertama sedang diciptakan. Rapuh, tapi cukup kuat untuk menjadi fondasi kebohongan berikutnya. Malam makin larut, anak-anak tertidur pulas di kamar.
Ratna masuk lebih dulu, membiarkan Aditya sendirian di ruang tamu. Pria itu duduk kembali, menatap lantai, mencoba menyusun ulang pikirannya. Ia merasa bersalah, tanpa tahu pasti salahnya di mana. Di kamar, Ratna menetap ponselnya. Ada pesan masuk. "Kamu kenapa lama balas?" Ratna mengetik singkat. "Capek." Ia mematikan layar, lalu berbaring. Tatapannya kosong menembus langit-langit. Alasan pertama sudah diucapkan, dan ia tahu, mulai malam ini, ia harus menjaga cerita itu tetap hidup. Karena jika satu alasan runtuh, semuanya akan ikut terbongkar. Hujan di luar perlahan reda, namun di dalam rumah itu, sesuatu yang lebih besar baru saja dimulai. Tangisan di depan keluarga. Pagi itu, Ratna berdiri lebih lama di depan cermin. Ia menatap wajahnya sendiri. Mata sedikit sembab, bibir pucat, rambut diikat rapi, tapi sengaja dibiarkan tampak kurang terurus. Ia tahu betul bagaimana caranya terlihat lelah tanpa tampak mencurigakan. Hari ini ia akan pulang ke rumah ibunya. Aditya tidak banyak bertanya ketika Ratna mengatakan ingin menjenguk Bu Sri. Ia hanya mengangguk seperti biasa. Sikap diam itu, bagi Ratna, justru terasa seperti ruang kosong yang bisa ia isi dengan cerita versinya sendiri. Di rumah Bu Sri, suasana ramai. Dua adik Ratna sudah lebih dulu datang. Bau kopi dan gorengan memenuhi ruang tamu. Percakapan ringan terdengar, tawa sesekali pecah, hingga Ratna melangkah masuk. Wajahnya langsung berubah. Ia duduk di samping ibunya, menunduk, lalu menangis. Tangisnya tidak keras, tidak histeris. Tangis itu jatuh pelan, terputus-putus, seperti air yang bocor dari pipa lama. Bu Sri langsung panik. "Kenapa, Nduk?" tanyanya sambil memeluk Ratna. "Ada apa?" Ratna menggeleng, seolah menahan sesuatu yang terlalu berat untuk diucapkan. Semua mata tertuju padanya. Ruang tamu mendadak sunyi. "Aku capek, Bu." Suaranya bergetar. "Aku nggak kuat lagi." Kalimat itu menjadi pemicu. Bu Sri memeluknya lebih erat. Adik-adiknya saling pandang. Ratna menunggu beberapa detik, memberi ruang agar kecemasan tumbuh, baru kemudian melanjutkan. "Mas Aditya akhir-akhir ini sering marah. Aku serba salah. Kalau salah dikit, nadanya tinggi." Ia terisak. "Aku takut, Bu." Kata takut itu menggantung di udara. Tidak ada tuduhan langsung, tidak ada detail. Tapi imajinasi orang-orang di ruangan itu mulai bekerja sendiri. Bu Sri menegang. "Dia ngapain kamu?" Ratna menggeleng cepat. Enggak apa-apa. Aku cuma tertekan." Itu kebohongan yang disusun dengan rapi. Cukup kabur untuk ditafsirkan macam-macam, cukup emosional untuk dipercaya. Salah satu adiknya berdecak pelan. "Kok bisa sih? Selama ini kelihatannya baik." Ratna tersenyum pahit. Orang luar nggak pernah tahu kan? Kalimat itu seperti palu, menghantam bayangan Aditya yang selama ini dikenal pendiam dan pekerja keras, lalu meretakannya perlahan. Bu Sri mengusap punggung Ratna. "Kamu di sini aja dulu, jangan pulang dulu ke rumah itu." Ratna tidak menjawab. Ia hanya menangis lagi. Dan tangisan itu, sekali lagi, dianggap sebagai bukti. Sore hari Aditya datang menjemput anak-anak. Ia melangkah masuk ke rumah Bu Sri dengan sikap sopan. Ia menyapa semua orang, menunduk hormat, seperti biasa. Namun hari itu, tatapan yang ia terima berbeda. Tidak ada senyum, tidak ada basa-basi, hanya keheningan yang dingin. Ratna duduk di sudut ruangan, wajahnya pucat, matanya merah. Ketika Aditya menatapnya, Ratna segera memalingkan wajah, seolah ketakutan. Gerakan kecil itu tidak luput dari mata Bu Sri. "Ada apa ini?" tanya Aditya pelan, bingung. Tak ada yang menjawab. Bu Sri berdiri. "Dit, kamu pulang aja. Anak-anak biar di sini dulu." Aditya terkejut. "Kenapa?" Bu Sri menatapnya lama, tatapan seorang ibu yang sudah lebih dulu memutuskan percaya. "Biar Ratna tenang dulu." Aditya membuka mulut, lalu menutupnya kembali.
Ia melihat Nisa yang berdiri di dekat pintu, menatapnya dengan wajah bingung. Raka memeluk kaki ibunya. Aldi menangis kecil, tidak mengerti kenapa ayahnya tidak menggendongnya seperti biasa. Kalau aku salah, aku minta maaf. Tapi aku nggak ngerti salahku di mana. Tak ada jawaban. Ratna menunduk lebih dalam. Di balik tangannya yang menutupi wajah, dadanya bergetar. Bukan hanya oleh tangisan semata, tapi oleh sesuatu yang lebih kompleks. Rasa takut, lega, dan keyakinan bahwa ceritanya berhasil. Aditya pulang sendirian sore itu. Di rumah yang kosong, ia duduk lama di ruang tamu. Tidak ada suara anak-anak, tidak ada langkah kaki Ratna. Hanya jam dinding yang berdetak terlalu keras. Sementara di rumah Busri, Ratna berbaring di kamar lamanya. Ponselnya bergetar. "Kamu aman?" Ratna membalas singkat. "Iya." Ia mematikan layar, menatap langit-langit yang pernah ia lihat bertahun-tahun lalu. Tangisan hari ini telah mengubah banyak hal. Dan tanpa disadari Ratna, sejak saat itu, ia bukan lagi sekedar istri yang berselingkuh. Ia telah menjelma menjadi korban dalam cerita yang ia ciptakan sendiri. Pagi di rumah Busri berjalan pelan, seperti orang yang menahan napas. Ratna bangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap ponselnya yang sunyi. Tidak ada pesan baru dari Aditya, tidak ada panggilan yang terlewat. Keheningan itu ia terjemahkan sebagai jarak, dan jarak baginya adalah bahan baku cerita. Di dapur, Busri sudah sibuk menyiapkan sarapan. Ratna membantu seperlunya, cukup agar terlihat berusaha. Matanya sesekali tampak kosong, seolah memikirkan sesuatu yang berat. "Tidurmu gimana?" tanya Busri, hati-hati. Ratna mengangkat bahu. "Kebangun-kebangun." Busri mengangguk. Ia tidak bertanya lebih jauh. Di kepalanya, bayangan-bayangan tentang menantunya mulai tersusun, mengikuti potongan-potongan yang semalam ia dengar. Nada tinggi, bentakan, rasa takut, semua terdengar masuk akal bila disusun dengan urutan yang tepat. Siang hari, Ratna menerima telepon dari adiknya, Rini. Suaranya lembut, penuh empati. "Kak, aku kepikiran terus," kata Rini. "Kakak benar-benar nggak apa-apa." Ratna menghela napas panjang. Ia tahu, ini saatnya menambahkan detail. Cukup sedikit, tapi tepat sasaran. "Aku cuma ngerasa tertekan," jawabnya pelan. "Kalau dia marah, aku gemetar. Aku takut salah ngomong." "Dia pernah nyentuh kamu?" tanya Rini, ragu. Ratna terdiam beberapa detik. Keheningan itu bukan kebetulan. Itu ruang yang sengaja ia biarkan agar dugaan tumbuh sendiri. "Enggak," katanya akhirnya. "Tapi caranya bicara itu bikin aku ngerasa terpojok." Satu kebohongan kecil lagi, bukan tentang apa yang terjadi, tapi bagaimana itu dirasakan. Dan sekali lagi, tidak ada yang bisa membantah perasaan. Sore menjelang, Ratna duduk di ruang tengah bersama anak-anak. Nisa menempel di sampingnya, memeluk lengan ibunya. "Ayah kenapa nggak pulang?" tanya Nisa pelan. Ratna menatap anaknya. Ada sesuatu yang berdenyut di dadanya. Bukan penyesalan, melainkan kecemasan akan cerita yang harus dijaga. "Ayah lagi kerja," katanya singkat. Lalu menambahkan, "Ayah lagi capek." Nisa mengangguk, setengah mengerti. Raka tetap diam. Aldi bermain dengan mobil-mobilannya, tak tahu bahwa hidupnya sedang digeser sedikit demi sedikit. Malam itu Ratna mengirim pesan pada seseorang yang namanya tersimpan tanpa foto. "Aku di rumah Mama." Balasan datang cepat. "Apa kamu aman?" "Iya." Ratna mematikan layar. Ia berjalan ke kamar mandi, menatap cermin. Untuk sesaat ia berlatih mengatur napas, melendurkan bahu, membuat wajahnya tampak lelah tapi tabah. Cerita yang disusun rapi membutuhkan penampilan yang konsisten. Di rumahnya sendiri, Aditya duduk di ruang tamu yang kini terasa terlalu besar. Ia menatap ponselnya, berkali-kali membuka percakapan dengan Ratna, lalu menutupnya kembali. Ia menimbang kata. Ia takut salah. Akhirnya ia mengetik, "Kapan kamu pulang?" Pesan itu terkirim. Lama tak berbalas. Di sisi lain kota, Ratna membaca pesan itu. Ia tidak langsung menjawab. Ia tahu, setiap detik penundaan akan mempertebal kesan jarak, dan jarak akan menguatkan ceritanya di mata keluarga.
Setelah beberapa saat, ia membalas singkat. Belum tahu. Busri melihatnya dari kejauhan. Aditya tanyanya. Ratna mengangguk pelan. Iya. Busri, kamu jangan pulang dulu, tanya Busri tegas. Temangin diri kamu, anak-anak juga. Ratna menunduk. Iya, Bu. Malam semakin larut. Di ruang tamu, cerita tentang Ratna mulai dibicarakan ulang oleh suara-suara yang percaya, oleh nada-nada yang khawatir. Setiap pengulangan membuatnya terdengar lebih nyata. Setiap detail kecil ditambahkan, diperhalus, disesuaikan. Dan tanpa disadari siapapun, termasuk Ratna sendiri, cerita itu kini berdiri sendiri, lebih kuat dari kebenaran yang tak pernah diucapkan. Di ujung kota, Aditya mematikan lampu rumahnya lebih cepat. Ia berbaring sendirian, menatap langit-langit yang gelap. Ia merasa bersalah tanpa tahu pasti apa yang harus diperbaiki. Sementara Ratna di kamar lamanya menutup mata dengan keyakinan yang tumbuh pelan. Selama ceritanya rapi, selama semua percaya, ia akan aman. Ia tidak tahu, atau mungkin memilih tidak tahu, bahwa setiap cerita palsu selalu meminta harga, dan harga itu akan datang tepat saat ia merasa paling yakin. Pagi datang tanpa suara di rumah nomor 12. Tidak ada langkah kecil berlari di lorong. Tidak ada suara piring beradu. Hanya desis kipas angin dan detak jam dinding yang terasa lebih keras dari biasanya. Aditya duduk di ruang tamu sejak subuh. Kemeja kerjanya tergantung rapi di sandaran kursi. Belum ia kenakan. Di tangannya, secangkir kopi sudah dingin. Ia menatap lantai, seperti mencari sesuatu yang tertinggal di antara ubin-ubin putih itu. Ia telah memikirkan banyak hal, kata-kata yang seharusnya ia ucapkan, penjelasan yang mungkin perlu ia berikan. Tapi setiap kali membayangkan dirinya berdiri di depan keluarga Ratna, dadanya mengencang. Ia tahu, apapun yang ia katakan akan terdengar seperti pembelaan. Dan pembelaan, di telinga orang yang sudah percaya cerita lain, hanyalah dalih. Aditya memilih diam. Di kantor proyek, ia bekerja seperti biasa, mengecek gambar, berbicara singkat dengan mandor, menandatangani berkas. Tak satu pun rekan kerjanya tahu apa yang sedang terjadi di rumahnya. Aditya tidak bercerita. Ia tidak ingin namanya atau nama Ratna menjadi bahan pembicaraan. Namun, diamnya di sana tidak berarti apa-apa. Di tempat lain, diam itu sedang diterjemahkan. Di rumah Busri, Ratna duduk di ruang tengah bersama ibunya dan Rini. Suasana terasa lebih akrab dari hari-hari sebelumnya, seolah semua telah sepakat berada di sisi yang sama. Mas Aditya belum hubungi lagi? Tanya Rini. Ratna menggeleng pelan. Enggak. Kata itu jatuh dengan berat, bukan karena kebohongan, melainkan karena implikasinya. Busri menghela nafas. Kalau orang nggak salah, harusnya dia jelasin. Ratna menunduk. Mungkin dia nggak merasa salah. Kalimat itu sederhana, tapi ia menempatkan Aditya tepat di posisi yang Ratna butuhkan. Dingin, tak peduli, dan bersalah karena diam. Sore itu, Pak Harun, ayah Aditya, datang ke rumah nomor 12. Ia membawa buah tangan sederhana. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan kekhawatiran. Kamu kenapa nggak ke rumah mertuamu? Tanyanya setelah duduk. Aditya menatap ayahnya. Aku takut salah ngomong. Pak Harun mengangguk pelan. Kadang diam itu bijak, tapi kadang diam juga bisa disalahartikan. Aditya tahu itu. Ia hanya tidak tahu bagaimana cara bicara tanpa melukai siapapun. Malam hari, ponselnya bergetar. Pesan dari Busri. Tolong jaga jarak dulu, Ratna butuh tenang. Aditya membaca pesan itu lama. Ia ingin membalas, menjelaskan, meminta kesempatan. Tapi jemarinya berhenti di atas layar. Ia menghapus kata-kata yang hampir terkirim. Ia membalas singkat, "Baik, Bu." Dan sejak saat itu, jarak itu menjadi resmi. Di rumah Busri, Ratna membaca balasan tersebut. Tidak ada senyum kemenangan, hanya perasaan mantap bahwa pilihannya benar. Diam Aditya telah melakukan setengah dari pekerjaannya. Malam itu, Ratna membuka media sosial. Ia tidak menulis apa-apa secara langsung, hanya membagikan kutipan sederhana. Tidak semua luka terlihat. Tidak semua tangis terdengar. Tidak ada nama, tidak ada tuduhan. Tapi orang-orang yang tahu ke arah mana kalimat itu menunjuk. Komentar mulai berdatangan. Dukungan, doa, simpati. Ratna membaca satu persatu. Jantungnya berdetak lebih cepat.
Bukan karena takut, melainkan karena yakin. Di rumahnya sendiri, Aditya menatap layar ponselnya yang gelap. Ia melihat namanya kian menghilang dari kehidupan yang dulu ia bangun perlahan. Ia memilih diam karena ingin menjaga, namun kini ia mulai menyadari, diamnya bukan lagi pelindung. Ia berdiri, mematikan lampu, lalu berbaring sendirian. Dalam gelap, ia bertanya pada dirinya sendiri, kapan tepatnya semua ini berubah menjadi kesalahannya? Di luar, malam berjalan seperti biasa. Tetangga menutup pagar, lampu-lampu dipadamkan satu persatu. Tak ada yang tahu bahwa di balik kesunyian itu, diam seorang suami sedang dijadikan bukti. Bukan kebenaran, melainkan tuduhan yang tak pernah ia ucapkan. Dan mulai malam itu, cerita Ratna tidak lagi berdiri di ruang keluarga semata. Ia telah keluar, menyebar, dan diam Aditya, tanpa ia sadari, telah memberinya jalan. Pagi di perumahan Cempaka Asri tidak lagi terasa ramah bagi Aditya. Ia menyadarinya sejak langkah pertamanya keluar rumah. Sapaan yang biasanya datang ringan, kini terdengar tertahan. Senyum yang dulu terbuka berubah menjadi anggukan singkat. Bahkan, ada yang pura-pura sibuk agar tak perlu menatapnya. Aditya berjalan menuju mobil dengan langkah pelan. Punggungnya tegak, tapi bahunya terasa lebih berat dari hari-hari sebelumnya. Ia merasakan sesuatu mengikutinya. Bukan bayangan, melainkan pandangan. Kasian ya. Katanya istrinya sampai nggak berani pulang. Orangnya kelihatan pendiam, tapi siapa sangka. Bisik-bisik itu tidak diarahkan langsung kepadanya. Justru itu yang membuatnya lebih menyakitkan. Mereka beredar di udara, seperti debu halus yang menempel tanpa bisa disapu. Aditya masuk ke mobil. Mesin dinyalakan. Ia menunggu beberapa detik sebelum melaju, menenangkan nafas. Ia tidak marah, ia hanya bingung. Kapan tepatnya orang-orang mulai yakin pada cerita yang tak pernah ia dengar secara utuh. Di sisi lain kota, Ratna mengantar Nisa dan Raka ke sekolah. Ia berdiri di depan gerbang, memegang tangan Aldi. Beberapa ibu-ibu menoleh saat melihatnya. Ada tatapan iba, ada yang mendekat. "Ratna, kamu yang kuat ya," kata seorang tetangga dengan suara pelan. "Kalau butuh apa-apa, bilang." Ratna tersenyum tipis, senyum yang ia latih semalaman. "Terima kasih." Ia tidak menambahkan apapun, tidak perlu. Simpati sudah datang dengan sendirinya. Nisa berdiri di sampingnya, menatap wajah-wajah dewasa yang tiba-tiba terasa asing. Di kelas, ia duduk lebih diam dari biasanya. Saat jam istirahat, seorang temannya berbisik. Katanya, "Ayah kamu galak ya?" Nisa terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia tidak tahu cerita mana yang benar. Yang ia tahu, ayahnya tidak pernah memukul. Ayahnya hanya sering lelah. Di rumah Bu Sri, Ratna menerima tamu silih berganti. Ada yang datang membawa buah, ada yang membawa nasihat. Setiap kunjungan menambah satu lapisan lagi pada cerita yang telah disusun. "Kamu sabar banget," kata seorang kerabat jauh. "Nggak semua perempuan sekuat kamu." Ratna menunduk. "Aku cuma ingin anak-anak aman." Kalimat itu kembali bekerja. Aman dari apa tak pernah dijelaskan. Tapi semua orang mengisi kekosongan itu dengan dugaan mereka masing-masing. Sore hari, Aditya pulang lebih cepat. Ia mendapati pagar rumahnya sedikit terbuka. Di teras, Bu Reni, tetangga sebelah, sedang menyapu. "Oh," kata Bu Reni singkat saat melihat Aditya. "Baru pulang?" "Iya," jawab Aditya sopan. Bu Reni mengangguk lalu menunduk lagi. Tapi sebelum Aditya masuk rumah, ia sempat berkata pelan, "Kalau ada masalah, sebaiknya diselesaikan baik-baik, Mas." Aditya berhenti. Ia menoleh. "Masalah apa, Bu?" Bu Reni tersenyum kaku. "Ya, namanya rumah tangga." Jawaban itu mengambang, tapi cukup jelas arahnya. Malamnya, Aditya duduk di ruang tamu yang gelap. Ia membuka ponselnya, membaca ulang unggahan Ratna yang kini dibagikan ulang oleh beberapa orang. Tidak semua luka terlihat. Ia memejamkan mata. Diamnya selama ini ia kira akan meredam api. Nyatanya api itu justru menjalar lewat cerita orang lain. Di kamar lamanya, Ratna menidurkan Aldi. Anak itu meringkuk memanggil nama ayahnya dalam tidur. Ratna terdiam. Tangannya berhenti mengusap punggung kecil itu. Untuk sesaat, rasa bersalah menyentuh. Cepat, tapi nyata. Namun, dari luar kamar, terdengar suara ibunya berbincang dengan tetangga yang datang berkunjung. Suara simpati, suara dukungan,
Suara yang membuat Ratna kembali tegak. Ia keluar kamar dengan wajah tenang. Ia duduk mendengarkan cerita tentang dirinya sendiri, versi yang kini hidup di luar kendalinya, namun tetap menguntungkannya. Di rumah kosongnya, Aditya mematikan lampu satu persatu. Ia menyadari namanya kini disebut tanpa kehadirannya, tanpa klarifikasi, tanpa kesempatan. Bisik-bisik itu telah menemukan jalannya, dan bersama bisik-bisik itu, nama baik mulai hancur. Perlahan, pasti, dan nyaris tak terdengar. Pagi itu, ponsel Ratna bergetar tanpa henti. Notifikasi datang bertubi-tubi, seperti hujan yang tak memberi jeda. Ia duduk di tepi ranjang, membaca satu persatu dengan wajah yang sulit ditebak, campuran antara lelah dan tenang. Unggahan semalamnya kini menyebar lebih luas dari yang ia duga. Tidak semua luka terlihat, tidak semua tangis terdengar. Kalimat itu dipotong, ditempelkan ulang, diberi makna oleh orang-orang yang tidak pernah masuk ke rumah nomor 12. Kolom komentar dipenuhi dukungan, doa, dan asumsi. Perempuan kuat, semoga segera keluar dari hubungan toksik. Kalau suami baik, gak mungkin istri sampai begini. Ratna menutup ponsel. Ia menghela napas seperti seseorang yang sedang menahan beban besar. Padahal jauh di dalam dirinya ada perasaan lain yang tumbuh. Keyakinan bahwa arus sudah berpihak. Di sisi lain kota, Aditya berdiri di depan proyek, memeriksa pekerjaan tukang. Seorang rekan menghampirinya dengan ragu. "Dit, ini benar?" tanyanya sambil menunjukkan layar ponsel. Aditya menatap layar itu. Wajah Ratna terpampang. Foto lama saat mereka masih terlihat bahagia. Di bawahnya, potongan kalimat yang kini berubah menjadi vonis. Ia menggeleng pelan. "Enggak." Rekan itu terdiam, tidak bertanya lagi. Tapi tatapan yang ia tinggalkan mengandung sesuatu yang tak bisa ditarik kembali. Siang hari, Nisa pulang sekolah dengan langkah berat. Di kelas, sebuah akun anonim membagikan tangkapan layar unggahan Ratna, lengkap dengan komentar pedas tentang ayah yang menindas. Beberapa teman membacanya dengan suara pelan, cukup keras untuk didengar. Nisa menunduk, tangannya gemetar saat mengemas buku. Raka menyusul dari kelas lain, wajahnya pucat. "Kenapa mereka bilang ayah jahat?" bisik Raka. Nisa tidak menjawab. Ia menggenggam tangan adiknya, berjalan cepat menuju gerbang. Di rumah Busri, Ratna menerima telepon demi telepon. Ada yang sekedar memberi semangat, ada yang menyarankan langkah hukum, ada pula yang menceritakan kisah serupa, seolah ingin menguatkan narasi yang sudah terbentuk. "Kamu jangan diam," kata seseorang di seberang sana. "Kalau kamu diam, dia makin berani." Ratna mengangguk meski lawan bicaranya tak bisa melihat. "Aku cuma pengen tenang." Padahal ketenangan itu kini datang dari suara-suara yang membelanya, bukan dari kebenaran yang ia kubur rapat-rapat. Sore hari, Aditya duduk di dalam mobil yang terparkir jauh dari rumah. Ia membaca komentar demi komentar. Nama lengkapnya disebut, pekerjaannya ditandai. Ada yang menulis panjang seolah tahu betul apa yang terjadi di balik pintu rumahnya. Ia ingin menulis satu kalimat saja. Itu tidak benar. Namun jarinya berhenti. Ia teringat wajah anak-anaknya. Ia teringat janji pada dirinya sendiri untuk tidak memperkeruh keadaan. Ia mematikan layar. Diam lagi. Malam itu Nisa duduk di kamar, memeluk bantal. Ia menatap ponselnya. Pesan masuk dari teman yang dulu sering bermain bersamanya. "Maaf, aku nggak tahu harus bilang apa." Nisa mengetik, "Ayahku baik." Pesan itu terkirim. Tak ada balasan. Di ruang tengah, Ratna membuka ponselnya sekali lagi. Ia membaca unggahan yang menyebut namanya dengan empati. Setiap kalimat seakan mengukuhkan perannya sebagai korban. Namun ketika Aldi memanggil ayahnya dalam tidur, Ratna tersentak. Ia berdiri di ambang pintu kamar, mendengarkan suara kecil itu berulang menyebut satu nama. Untuk sesaat, media sosial terasa jauh. Yang ada hanya anak-anak yang mulai memikul beban yang bukan milik mereka. Di rumah kosongnya, Aditya duduk dalam gelap. Di luar sana,
Dunia telah memutuskan tanpa mendengar penjelasannya. Media sosial telah mengambil alih peran hakim, dan ia, tanpa suara, telah dinyatakan bersalah. Dan ketika kebenaran memilih diam, kebohongan berbicara paling keras. Hujan turun sejak sore. Rintiknya menempel di kaca ruang tamu rumah Busri. Di dalam, suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Ratna duduk di sofa, memeluk selimut tipis, sementara Nisa dan Raka duduk berdekatan di lantai. Diam, terlalu diam untuk ukuran anak-anak. Pintu depan terbuka perlahan. Aditya masuk dengan langkah hati-hati, seolah takut suaranya sendiri akan merusak sesuatu. Bajunya basah, rambutnya sedikit berantakan. Ia tersenyum kecil saat melihat anak-anaknya. "Halo," katanya pelan. "Ayah pulang." Tidak ada yang menyahut. Nisa refleks menarik tangan Raka ke belakang punggungnya. Raka menunduk, matanya menghindari wajah ayahnya. Aldi, yang baru keluar dari kamar, berhenti di ambang pintu, lalu berlari kembali sambil menutup pintu dengan cepat. Aditya membeku. Ratna berdiri. Wajahnya terlihat panik, namun cepat ia kendalikan. Kamu duduk aja dulu," katanya. Suaranya datar tapi mengandung ketegangan. Aditya menuruti. Ia duduk di kursi paling ujung, menjaga jarak. Tangannya diletakkan di lutut, kaku. Ia menatap anak-anaknya satu persatu, mencoba memahami apa yang salah. Padahal ia sudah tahu. "Nis," panggilnya lembut. "Besok ayah antar ke sekolah ya?" Nisa menggeleng cepat. "Nggak usah." "Kenapa?" Nisa menelan ludah. Ia melirik Ratna, lalu kembali menunduk. Aku bisa sama mama." Raka ikut mengangguk. "Aku juga." Kata-kata itu sederhana, tapi jatuh seperti palu. Aditya tersenyum lagi, lebih dipaksakan. "Oke, kalau gitu ayah jemput sore." Raka menggenggam tangan kecilnya. "Jangan." Satu kata itu membuat ruangan terasa sesak. Aditya menatap Raka, anak yang dulu selalu memeluk kakinya setiap ia pulang kerja. Kini, anak itu menarik diri, seolah ayahnya adalah sesuatu yang harus dihindari. "Raka takut," kata Ratna tiba-tiba. "Anak-anak masih trauma." Aditya menoleh. "Trauma karena apa?" Ratna terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Mereka sering mendengar cerita, di luar." "Di luar." Kata itu menggantung, tanpa penjelasan, tanpa bukti, tapi cukup untuk menancap. Malam itu, Aditya mencoba masuk ke kamar Aldi. Ia membuka pintu perlahan. Aldi duduk di ranjang, memeluk guling, matanya merah. "Aldi, ayah boleh duduk?" Aldi tidak menjawab. Ia justru bergeser ke sudut ranjang, punggungnya menempel ke dinding. "Maaf," bisik Aditya, "entah untuk apa. Kalau ayah pernah bikin kamu takut?" Aldi menutup telinganya. "Mama bilang ayah marah-marah." Aditya terdiam, dadanya sesak, nafasnya tertahan. Ia ingin bertanya apa yang dikatakan ibunya, ingin meluruskan, ingin memeluk. Tapi ia tahu, setiap kata darinya kini terdengar seperti ancaman. Ia mundur pelan, menutup pintu tanpa suara. Di dapur, Ratna berdiri sendirian. Ia mendengar semuanya, setiap langkah Aditya yang ragu, setiap penolakan anak-anak. Tangannya gemetar saat memegang gelas. Ada sesuatu yang bergetar di dadanya. Bukan kemenangan, bukan juga kepuasan, tapi ketakutan yang tak ingin ia akui. Karena fitnah yang ia biarkan tumbuh, kini telah mengubah wajah seorang ayah di mata anak-anaknya. Larut malam, Aditya duduk di mobil. Ia menatap rumah itu lama sekali. Lampu kamar anak-anak menyala. Di balik dinding itu, ada jarak yang tak lagi bisa ia jangkau dengan tangan "Aku ayahmu."
Ia menyalakan mesin, pergi tanpa pamit. Di dalam rumah, Nisa berdiri di balik gorden, melihat lampu mobil ayahnya menghilang di ujung jalan. Dadanya terasa perih, tanpa ia tahu alasannya. Ketika seorang ayah mulai ditakuti, bukan karena perbuatannya, melainkan karena cerita yang dipercaya, maka azab itu bukan hanya jatuh pada satu orang, tetapi pada seluruh keluarga. Tidak ada yang benar-benar menyadari hari pertama Aditya menghilang. Pagi itu berjalan seperti biasa. Matahari naik perlahan, suara motor tetangga bersahut-sahutan, anak-anak bersiap ke sekolah. Ratna sibuk di dapur. Nisa mengenakan sepatu dengan wajah kosong. Raka mengikat tasnya terlalu kencang. Hanya satu hal yang berbeda. Tidak ada pesan dari ayah. Biasanya, meski jarang pulang sejak beberapa minggu terakhir, Aditya selalu mengirim satu pesan singkat setiap pagi. Sudah bangun? Jaga adik-adik ya. Pagi ini, layar ponsel Ratna sunyi. Ia mengernyit sebentar, lalu mengabaikannya. Mungkin sibuk, gumamnya, lebih untuk menenangkan diri sendiri. Hari pertama berlalu. Hari kedua, ponsel Nisa bergetar. Ia berharap nama ayah muncul, tapi tidak. Grup keluarga tetap tanpa kabar. Hari ketiga, Busri mulai bertanya, "Aditya kemana, nak? Kok nggak kelihatan?" Ratna tersenyum tipis. "Lagi banyak kerjaan?" Jawaban itu terdengar wajar, terlalu wajar. Tidak ada yang mencurigai apapun. Namun di kamar Nisa, kegelisahan mulai tumbuh. Ia menatap jendela setiap sore, menunggu mobil hitam itu berhenti seperti dulu. Tapi jalanan tetap kosong. "Ayah beneran gak pulang?" tanya Raka suatu malam. Ratna menghela nafas. "Ayah lagi butuh waktu sendiri." Kata-kata itu menenangkan, sekaligus menakutkan. Di tempat lain, Aditya duduk di sebuah kamar kos kecil di pinggiran kota. Dindingnya kusam, lampunya redup. Ia duduk di tepi ranjang, memegang ponsel yang sengaja dimatikan. Ia tidak ingin anak-anak mendengar suaranya yang sudah retak. Di meja kecil, tergeletak amplop berisi uang. Ia meninggalkannya diam-diam di rumah Busri semalam sebelumnya, saat semua terlelap. Ia memastikan anak-anak tidak kekurangan, meski dirinya perlahan menghilang dari hidup mereka. Bukan karena ia tak peduli, justru karena terlalu peduli. Ia tahu setiap kehadirannya kini membawa ketakutan. Setiap kata darinya dianggap ancaman. Setiap pembelaan dianggap manipulasi. Lebih baik ia pergi. Hari kelima, kabar mulai beredar. Suaminya kabur. Pasti karena ketahuan. Orang kayak gitu emang gitu, lari dari tanggung jawab. Media sosial kembali bekerja. Kali ini tanpa perlu Ratna menulis apapun. Dunia mengisi sendiri celahnya. Ratna membaca komentar itu malam hari. Tangannya gemetar. Bukan karena marah, melainkan karena ada sesuatu yang tak ia duga. Rasa kehilangan. Bukan kehilangan suami, tapi kehilangan kendali. Ia mencoba menelpon. Nomor tidak aktif. Ia mengirim pesan panjang, tak terkirim. Untuk pertama kalinya, Ratna merasa sendirian dengan ceritanya sendiri. Di sekolah, Nisa dipanggil guru BK. "Nisa, ayah kamu kemana?" Nisa menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. "Aku nggak tahu, Bu." Pertanyaan itu terus datang, dari guru, dari teman, dari tetangga. Dan setiap kali jawabannya sama, kosong. Malam itu, Raka menangis dalam tidur. "Ayah jangan pergi." Ratna berdiri di depan kamar, mendengarnya. Dadanya terasa ditekan kuat. Ia ingin masuk, ingin memeluk, ingin berkata semuanya baik-baik saja. Tapi ia tahu, tidak ada yang baik-baik saja. Karena kebohongan yang ia bangun untuk membenarkan dosa, kini mulai menagih harga. Dan azab pertama itu bernama kehilangan. Bukan kehilangan orang jahat, melainkan kehilangan orang baik yang memilih menghilang demi menyelamatkan anak-anaknya dari cerita yang tak pernah ia tulis. Kebohongan jarang runtuh karena kebenaran yang besar. Ia lebih sering bocor lewat hal-hal kecil yang luput diawasi. Pagi itu, Ratna duduk di ruang tamu rumah Busri, menatap layar ponselnya dengan dahi berkerut. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Maaf Mbak, ini benar Mbak Ratna? Saya temannya Mas Aditya." Ratna tidak langsung membalas. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya.
Ia membaca pesan berikutnya. Saya cuma mau tanya, Mas Aditya sekarang di mana? Soalnya kemarin dia datang ke kantor lama buat ngurus surat, dan dia bilang, Mbak sebenarnya tahu semuanya. Ratna menelan ludah. Ia tidak tahu semuanya. Di kantor lama Aditya, seorang staf perempuan bernama Lilis tanpa sengaja menjadi awal retakan itu. Ia hanya menceritakan apa yang ia lihat, tanpa niat membuka apapun. Mas Aditya waktu itu kelihatan capek banget, katanya pada seorang rekan yang kemudian menceritakannya lagi pada orang lain. Dia bilang, saya nggak mau ribut, anak-anak saya sudah cukup bingung. Kalimat itu terdengar aneh bagi mereka yang percaya cerita Ratna. Bingung? Anak-anak takut? Bukankah selama ini narasinya jelas, seorang istri korban kekerasan? Cerita kecil itu menyebar pelan, tidak viral, tidak meledak, tapi cukup untuk membuat beberapa orang mulai bertanya. Siang hari, Bu Sri memanggil Ratna ke dapur. Nak, katanya pelan, ibu mau tanya, dulu Aditya itu pernah mukul kamu? Ratna terdiam. Ia tidak menjawab cepat seperti biasanya. Tidak ada air mata instan, tidak ada nada gemetar yang terlatih, hanya diam. Bu Sri menatap wajah putrinya dan untuk pertama kalinya melihat sesuatu yang berbeda. Keraguan. Kenapa tanya gitu, Bu? Ratna akhirnya berkata. Ibu ketemu tetangganya Aditya waktu dulu. Katanya, selama ini Aditya pendiam. Bahkan kalau marah pun, dia lebih sering pergi. Ratna tersenyum kecil, kaku. Orang di luar nggak tahu apa yang terjadi di dalam rumah. Jawaban itu terdengar benar, tapi tidak lagi meyakinkan. Sore harinya, Nisa pulang sekolah dengan wajah pucat. Ia membawa ponsel, memperlihatkan sebuah pesan dari teman lama ayahnya. Nis, tulis pesan itu, ayah kamu baik-baik saja. Dia titip pesan, bilang jangan takut sama ayah. Dia nggak pernah marah sama kalian. Ratna membaca pesan itu. Tangannya gemetar. Siapa yang kirim? Tanyanya. Nisa menggeleng. Aku nggak tahu. Tapi, Mama, ayah nggak jahat kan? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari hujatan manapun. Ratna tidak menjawab. Ia berbalik, masuk ke kamar, menutup pintu. Nafasnya memburu. Kepalanya dipenuhi potongan cerita. Perkataan Aditya, tatapan anak-anak, bisik-bisik yang mulai berubah arah. Malam itu, sebuah unggahan muncul di media sosial. Bukan dari Ratna. Seorang kerabat jauh menulis singkat. Kadang kita terlalu cepat percaya cerita, padahal kebenaran sering lebih sunyi. Tidak ada nama, tidak ada tuduhan, tapi orang-orang mulai menghubungkan. Kolom komentar tidak lagi sepenuhnya mendukung, beberapa bertanya, beberapa ragu, beberapa mulai diam. Ratna membaca semuanya dengan dada sesak. Untuk pertama kalinya, ia merasa cerita yang ia bangun tidak lagi utuh. Ada celah, dan dari celah itu, udara dingin masuk. Perlahan, tapi pasti. Di kamar kosnya Aditya, menatap ponsel yang akhirnya ia nyalakan. Puluhan pesan masuk. Ada yang bertanya, ada yang meminta klarifikasi, ada juga yang hanya menulis. Mas, saya minta maaf. Ia menutup mata. Ia tidak merasa menang. Ia tidak merasa lega. Karena saat kebohongan mulai bocor, yang hancur bukan hanya pelaku, tetapi juga anak-anak yang telah diajari untuk takut pada orang yang paling menyayangi mereka. Dan azab itu terus berjalan, pelan, tanpa bisa dihentikan. Rumah itu masih berdiri di tempat yang sama. Dindingnya tak berubah warna. Perabotannya tak berpindah. Namun kehangatannya telah pergi. Pagi datang dengan sunyi yang aneh. Tidak ada suara televisi, tidak ada obrolan ringan. Ratna duduk di meja makan, menatap piring yang tak tersentuh. Di seberangnya, kursi Aditya kosong, bukan sekadar tak terisi, tapi seperti menolak untuk diduduki siapapun. Nisa keluar kamar dengan langkah ragu. Ia berhenti sejenak, memandang meja makan, lalu duduk perlahan. "Mah," katanya pelan. "Ayah, pulang nggak?" Ratna menelan ludah. "Belum." Satu kata itu kini terasa berat. Bukan karena maknanya, tapi karena konsekuensinya. Raka menyusul, menatap kursi kosong itu lebih lama dari biasanya. Kalau ayah pulang,
Aku mau minta maaf. Ratna tersentak. Minta maaf kenapa? Raka mengangkat bahu kecilnya. Karena kemarin aku bilang ayah jangan jemput. Kata-kata polos itu membuat Ratna kehilangan nafas. Ia berdiri, pergi ke dapur, berpura-pura sibuk. Air mata jatuh tanpa suara. Di luar rumah, bisik-bisik belum sepenuhnya berhenti, tapi nadanya berubah. Tidak lagi penuh kemarahan, melainkan rasa ingin tahu yang tajam. Kok suaminya nggak pernah kelihatan? Katanya baik-baik aja sekarang. Anaknya malah kelihatan sedih terus. Setiap bisikan menusuk seperti jarum kecil. Tidak mematikan, tapi terus-menerus. Siang hari Busri duduk di teras, menatap halaman. Ratna mendekat. "Nak," kata ibunya lirih. "Ibu mau jujur. Ibu nggak nyaman sama suasana rumah ini." Ratna terdiam. Dulu, meski ada masalah, rumah ini tetap hangat. Sekarang rasanya dingin. Anak-anak seperti takut bicara. Ratna menunduk. "Aku cuma pengen dipahami, Bu." Busri menghela nafas panjang. Dipahami itu bukan berarti membiarkan kebohongan hidup. Kata kebohongan menggema di kepala Ratna. Malam turun perlahan. Lampu-lampu menyala, tapi tidak mengusir gelap yang menyelinap ke sudut-sudut rumah. Aldi menangis tanpa sebab jelas. Nisa mengurung diri di kamar. Raka duduk di ruang tamu, memeluk bantal ayahnya, yang diam-diam ia simpan. Ratna berdiri di tengah rumah. Ia memandang sekeliling. Foto keluarga di dinding masih tersenyum. Pot bunga di sudut masih hidup. Tapi rumah itu tak lagi ramah. Tidak ada tempat untuk pulang. Tidak ada tempat untuk jujur. Tidak ada tempat untuk menjadi keluarga. Ia duduk di lantai, punggungnya bersandar ke dinding. Untuk pertama kalinya, ia merasakan azab yang sesungguhnya. Bukan hujatan, bukan kesepian, melainkan kesadaran bahwa rumah yang ia pertahankan dengan kebohongan kini menolak dirinya sendiri. Di tempat lain, Aditya berhenti di depan rumah itu, dari kejauhan. Ia tidak masuk. Ia hanya melihat lampu-lampu menyala, lalu pergi lagi. Karena rumah yang tak lagi ramah, tidak hanya mengusir satu orang, tetapi mengusir kebenaran dan membiarkan penyesalan tinggal sendirian di dalamnya. Azab tidak selalu datang dengan teriakan. Kadang, ia hadir dalam bentuk kepergian yang sunyi. Pagi itu, Ratna terbangun dengan firasat yang tidak enak. Rumah terasa terlalu sepi. Ia keluar kamar, mendapati dapur rapi, terlalu rapi. Tidak ada suara anak-anak, tidak ada tas sekolah di sudut. Ia melangkah cepat ke kamar Nisa. Kosong. Lemari terbuka, beberapa pakaian hilang. Di meja belajar, tertinggal secari kertas bertuliskan tangan yang ia kenal sejak kecil. "Mah, Nisa ikut Tante Rini dulu. Aku capek. Aku mau tenang." Ratna terduduk. Kertas itu jatuh dari tangannya. Raka dan Aldi masih ada di kamar. Tapi suasananya berbeda. Mereka bangun tanpa bicara, tanpa tanya. Seperti anak-anak yang sudah belajar menahan diri. "Raka," panggil Ratna. "Sarapan dulu." Raka menggeleng. "Aku makan di sekolah." Biasanya ia tak pernah menolak. Siang hari Busri memanggil Ratna. Wajah ibunya terlihat letih. "Nak, Tante Rini nelpon ibu," katanya pelan. "Nisa cerita banyak." Ratna menegang. "Cerita apa?" Busri tidak langsung menjawab. Tentang ayahnya, tentang ketakutannya, tentang kebingungannya. Ratna menggigit bibir. "Itu anak-anak, Bu." "Justru itu," potong Busri. "Anak-anak tidak pandai berbohong." Kata-kata itu menancap seperti paku. Sore hari, Raka pulang sekolah membawa tasnya, lalu masuk kamar dan mulai mengemasi baju. Ratna berdiri di pintu, terpaku. "Kamu mau kemana?" Suaranya bergetar. Raka tidak menoleh. "Aku mau ke Om Dimas. Aku mau dekat ayah." Ratna mendekat cepat. "Ayah nggak ada di sana." Raka akhirnya menoleh.
Matanya merah, tapi suaranya tegas. "Ayah nggak pernah jahat, Mah." Kalimat itu menghancurkan pertahanan terakhir Ratna. Ia ingin menyangkal, tapi lidahnya keluh. Malam itu, Aldi demam. Dalam setengah sadar, ia memanggil ayahnya berulang kali. Ratna duduk di samping ranjang, memegang tangan kecil itu. "Ayah, jangan marah," gumam Aldi. Ratna menutup mulutnya sendiri agar tangisnya tidak terdengar. Keesokan paginya, Raka pergi, diantar Busri, tanpa drama, tanpa pelukan panjang, seperti seseorang yang sudah terlalu lelah untuk menangis. Kini, rumah itu hanya berisi Ratna dan Aldi. Satu persatu pergi, bukan karena dibawa paksa, melainkan karena hati mereka tak lagi merasa aman. Ratna berdiri di ruang tamu, memandangi pintu yang tertutup. Tidak ada lagi suara langkah kaki kecil. Tidak ada lagi pertanyaan sederhana. Ia menyadari sesuatu yang terlambat. Kebohongan yang ia bangun untuk menyelamatkan dirinya telah membuat semua orang pergi, bahkan sebelum ia sempat meminta maaf. Dan azab itu tidak berhenti. Ia baru saja dimulai. Kebenaran akhirnya muncul, bukan karena keberanian, melainkan karena Ratna tak lagi punya tempat untuk bersembunyi. Pagi itu, rumah terasa terlalu besar untuk ditinggali berdua. Aldi masih terbaring lemah, napasnya pendek-pendek. Ratna duduk di samping ranjang, memandangi wajah anak bungsunya yang pucat. Ia menyadari sesuatu yang menyakitkan. Ketika anak-anak sakit, yang mereka cari bukan ibunya, melainkan ayahnya. Ratna berdiri, tangannya gemetar saat mengambil ponsel. Ia membuka galeri lama, foto-foto keluarga, video Aditya tertawa bersama anak-anak, rekaman suara kecil Aldi memanggil ayah dengan riang. Semua itu terasa seperti kehidupan orang lain. Ia akhirnya menekan nomor yang selama ini ia hindari. Nada sambung terdengar lama, terlalu lama. "Halo?" Suara itu akhirnya muncul. Suara yang sama, lebih pelan, lebih berat. Ratna tak langsung bicara. Tangisnya pecah lebih dulu. "Dit," suaranya bergetar. "Aku salah." Di seberang sana, Aditya terdiam. Ia tidak marah, tidak juga lega. "Aku capek," katanya pelan. "Kenapa baru sekarang?" Ratna menutup mata. Karena semua sudah pergi. Ia menceritakan semuanya, bukan dengan drama, bukan dengan pembelaan. Ia mengakui bagaimana alasan-alasan itu ia bangun perlahan, bagaimana ia membiarkan orang lain percaya sesuatu yang tidak pernah terjadi, bagaimana ia menikmati simpati hingga kehilangan kendali. "Aku nggak pernah dipukul," katanya lirih. "Aku cuma nggak mau terlihat salah." Sunyi menyelimuti percakapan. Aditya menarik napas panjang. "Aku tahu," katanya akhirnya. "Aku tahu dari awal." Ratna terkejut. "Tahu?" "Aku diam bukan karena aku takut," lanjut Aditya. "Aku diam karena aku berharap kamu berhenti." Kalimat itu menghancurkan Ratna sepenuhnya. Sore hari, Ratna mendatangi Busri. Ia berlutut di hadapan ibunya, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sejak dewasa. "Ibu, aku bohong." Busri tidak langsung menanggapi. Air matanya jatuh duluan. "Kamu tahu akibatnya?" tanyanya pelan. Ratna mengangguk. "Aku kehilangan semuanya." "Terlambat," kata Busri lirih. "Tapi kamu tetap harus jujur." Malam itu, Ratna menulis. Ia tidak memikirkan citra, tidak memikirkan komentar. Ia hanya menulis kebenaran. Tentang kebohongan, tentang fitnah, tentang kesalahan. Unggahan itu tidak panjang, tidak dramatis. Namun dunia tidak lagi menyambutnya dengan simpati. Beberapa marah, beberapa kecewa, sebagian besar diam. Karena kebenaran yang datang terlambat tidak pernah membawa kelegaan, hanya kesunyian yang panjang. Di kamar kosnya Aditya, membaca pengakuan itu, ia menutup ponsel,
bersandar ke dinding. Ia tidak menangis, bukan karena tidak sakit, melainkan karena luka itu sudah terlalu lama dibiarkan terbuka. Ratna duduk sendirian di ruang tamu, memandangi ponsel yang kini sunyi. Tidak ada dukungan, tidak ada pembelaan, hanya dirinya sendiri dan satu kenyataan pahit. Kebenaran memang membebaskan, tapi tidak selalu menyelamatkan. Dan azab terbesar bukanlah hukuman dari manusia, melainkan hidup dengan penyesalan saat segalanya sudah terlambat. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada balas dendam. Azab datang dengan cara yang paling senyap. Pagi itu, Ratna duduk di ruang tamu sendirian. Jam dinding berdetak pelan, seperti menghitung sisa-sisa waktu yang tak lagi berarti. Ponselnya tergeletak di lantai, tanpa notifikasi, tanpa pesan. Pengakuannya sudah beredar, kebenaran sudah diucapkan. Namun dunia telah berpaling. Ia bangkit perlahan, menyapu lantai yang sebenarnya sudah bersih. Gerakan itu bukan untuk kebersihan, melainkan untuk menipu diri bahwa ia masih berguna. Di sudut ruang, foto keluarga masih tergantung. Ratna menatapnya lama. 3 anak, 1 suami, 1 kebohongan. Sore hari ia memberanikan diri pergi. Rumah tante Rini tidak jauh. Ratna berdiri di depan pagar, ragu. Ia menekan bel pelan. Pintu dibuka. Nisa berdiri di sana. "Mama?" Suara Nisa nyaris tak terdengar. Ratna berlutut seketika. "Mama minta maaf," katanya terbata. "Mama salah." Nisa menunduk. Tidak memeluk, tidak menjauh. Hanya diam. Diam yang lebih menyakitkan dari penolakan. "Ayah bilang Mama harus jujur," kata Nisa pelan. "Mama sudah jujur, tapi aku masih capek." Ratna mengangguk. Air matanya jatuh ke lantai teras. "Mama ngerti." Pintu itu ditutup pelan. Tanpa amarah, tanpa bentakan. Ratna berdiri lama, menatap pintu yang kini menjadi batas antara harapan dan kenyataan. Malam itu ia pergi ke rumah Om Dimas. Raka duduk di ruang tamu, belajar. Ia menoleh sekilas, lalu kembali menunduk. "Raka?" panggil Ratna lirih. Raka berhenti menulis. "Mama, aku mau tenang dulu." Kalimat itu singkat, sopan, dewasa, terlalu dewasa untuk anak seusianya. Ratna pulang dengan langkah gontai. Rumahnya kembali menyambut dengan dingin. Ia duduk di lantai, di tempat yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Tangisnya pecah, keras, lama, tanpa sisa tenaga. Namun tidak ada yang datang, tidak ada yang menenangkan. Tidak ada yang mendengar. Di tempat lain, Aditya menjemput Aldi dari rumah sakit. Demamnya sudah turun. Aldi tersenyum lemah saat melihat ayahnya. "Ayah?" katanya pelan. "Mama gimana?" Aditya terdiam sejenak. "Mama lagi belajar kuat." Aldi mengangguk kecil. "Aku doain Mama." Doa itu sampai, tapi tidak menghapus apapun. Hari-hari berlalu. Ratna menjalani rutinitas tanpa suara. Tidak lagi menulis. Tidak lagi menjelaskan. Ia bekerja. Pulang. Tidur. Hidup, tapi tidak benar-benar hidup. Sesekali ia menangis. Sering. Sendirian. Tangisan itu tidak lagi memanggil simpati. Tidak lagi membangkitkan pembelaan. Karena dunia hanya mendengar tangisan sebelum kebenaran terungkap, bukan setelahnya. Dan disitulah azab paling sunyi bekerja. Hidup dengan kesadaran bahwa saat ia membutuhkan didengar, tak ada lagi telinga yang tersisa. Sahabat Ismail bercerita, dari kisah ini kita belajar bahwa dosa tidak selalu langsung dibalas. Namun, ketika azab Allah datang, ia datang tanpa suara, tanpa amarah,
dan tanpa bisa ditolak. Kebohongan mungkin terlihat menyelamatkan di awal, namun pada akhirnya kebenaran akan tetap menemukan jalannya. Dan seringkali, ia datang saat penyesalan sudah tidak bisa mengembalikan apapun. Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk kita semua, agar tidak membenarkan dosa dengan alasan apapun, tidak menzolimi orang baik, dan tidak bermain dengan fitnah. Karena Allah Maha Melihat, Maha Mendengar, dan Maha Adil. Jika kisah ini membuat hati kalian tersentuh, jangan lupa subscribe channel YouTube Ismail Bercerita, nyalakan lonceng notifikasi, agar kita bisa terus belajar dari kisah-kisah penuh hikmah dan peringatan. Saya Ismail, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.